Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan review mengenai pemanfaatan kimia logam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri Mawadatul Zahroh, kemudian ada Astrid Dwi Anjasti, kemudian ada Istifania. Jurnal pertama yang kita review yaitu mengenai keterandian logam berat dari pemanfaatan limbah selak besi dan baja sebagai agregat campuran lapis permukaan jalan. Kemudian ada identitas jurnal, judulnya yaitu Keterandian Logam Berat dari Pemanfaatan Limbah Selak Besi dan Baja sebagai Agregat Campuran Lapis Permukaan Jalan. Kemudian ini merupakan Jurnal Teknik Lingkungan volume 22 nomor 1, halaman 1-10, tahun 1 April 2016. Penulis yaitu Airin Luhnira Perdana dan Sukandar dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengkaji keterandian logam berat dari limbah selak besi dan baja sebelum dan setelah dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku campuran lapis permukaan jalan melalui solidifikasi. Kemudian latar belakang. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang meningkat diiringi juga dengan perkembangan sektor industri pengolahan besi dan baja yang menghasilkan 20% limbah selak dari setiap ton produksi baja. Selak sendiri merupakan produk samping proses pirometalurgi dari beragam biji logam dan dikategorikan sebagai limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, dengan kode limbah B402. Penimbunan selak besi dan baja di lahan terbuka menimbulkan kekhawatiran akan lindi yang terbentuk akibat paparan air hujan terhadap limbah selak, sehingga akan menyebabkan perubahan kualitas air permukaan dan air tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi recycle, yakni pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku. Salah satunya yaitu melalui pemanfaatan limbah selak besi dan baja melalui solidifikasi dalam bidang konstruksi jalan sebagai substitusi agregat campuran lapis permukaan jalan. Limbah selak baja memiliki struktur padat, keras, tahan abrasi, dan daya gesek tinggi sehingga layak dimanfaatkan sebagai agregat lapis permukaan jalan di mana memerlukan ketahanan aus yang tinggi, kuat, dan tahan lama. Selanjutnya yaitu bahan dan metode penelitian. Adapun bahan penelitian yang digunakan yaitu ada 2 limbah selak yang bersumber dari BF, blast furnace, dari pengolahan besi, kemudian ada BOF, basic oxygen furnace, dari pengolahan baja. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yakni yang pertama identifikasi karakteristik fisik dan kimia selak besi dan baja. Kemudian yang kedua, kelayakan teknis produk akhir lapis permukaan jalan. Kemudian ada kriteria produk solidifikasi aman bagi lingkungan. Nah, pada tahap ini digunakan beberapa metode antara lain yang pertama yaitu uji ANC atau Acid Neutralizing Capacity. Nah, pengujian ANC ini bertujuan untuk mengetahui kestabilan atau ketahanan sampel uji terhadap asidifikasi. Untuk mengetahui kemampuan suatu garam limbah selak dalam menetralkan asam, maka dilakukan asidifikasi dengan mereaksikan sampel uji dengan kelebihan HCl yang telah diketahui konsentrasinya. Kemudian ada uji TCLP standar dan modifikasi. Nah, uji TLPC termasuk keadaan uji pelindian dengan ekstraksi secara batch yang bertujuan untuk mengidentifikasi limbah yang berpotensi melindikan pencemaran berbahaya, terutama logam berat ke air tanah yang mengacu pada TCLP. Kemudian yang ketiga ada uji pelindian statis. Nah, uji pelindian statis ini yaitu simulasi penimbunan limbah selak dan lapis permukaan jalan ketika terendam air hujan. Kemudian ada uji pelindian
dinamis dengan simulasi cuaca. Nah, uji pelindian dinamis merupakan simulasi penimbunan limbah selak dan lapis permukaan jalan terhadap perubahan cuaca dalam satu siklus. Satu siklus terdiri dari 2 tahap perlakuan. Tahap pertama ada simulasi hujan asam, kemudian tahap kedua benda uji dikeringkan selama 24 jam dalam oven bersuhu 60 derajat Celcius. Kemudian yang keempat ada estimasi analisis resiko kesehatan manusia. Kemudian pada prosedur penelitian dan pembahasan mengenai karakteristik fisik dan kimia selak besi dan baja. Nah, ini dilakukan dengan potret mikrograf SIM. Nah, pada gambar A itu selak BF dilakukan pembesaran sebesar 300 kali. Kemudian gambar yang B itu selak BF dilakukan pembesaran sebanyak 5.000 kali. Kemudian yang C itu ada selak BOF dilakukan pembesaran 300 kali. Kemudian gambar yang D itu selak BOF dilakukan pembesaran 5.000 kali. Nah, pada pengujian yang pertama itu ada analisis kandungan logam berat dilakukan di Puslitbang Tekmira, Bandung. Kemudian pengujian kandungan mineral dilakukan di Laboratorium Pengujian Metalurgi dan Karakteristik ITB. Kemudian ada pengujian SIM dilakukan di Laboratorium SIM BSCA ITB. Kemudian pengujian mutu agregat dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Pusjatan Bandung. Nah, dari hasil uji SIM ini digunakan untuk mengetahui topologi selak BF dan BOF. Mikrograf SIM, selak BF, dan BOF memiliki topologi permukaan berpori, namun permukaannya cenderung lebih kasar. Nah, keuntungan dari agregat berpori itu yaitu peningkatan kelekatan aspal terhadap agregat, yang menyebabkan naiknya ketahanan terhadap cuaca serta kestabilan terhadap panas. Nah, ini merupakan tabel hasil kadar logam bara selak BF dan BOF. Adapun kadar logam bara tertinggi dari selak BF dan BOF berturut-turut yaitu ada BA, Fe, Zn, Cr, dan juga CD. Nah, kelima logam tersebut akan menjadi fokus utama dalam pengujian tahap selanjutnya, yaitu uji ketelitian logam berat, BF, dan BOF. Selanjutnya yaitu kelayakan teknik produk akhir lapis permukaan jalan atau ACBC. Nah, hasil pengujian mutu agregat ini berdasarkan analisis saringan penggunaan selak BF sebagai agregat campuran laston diperoleh gradasi gabungan dengan komposisi agregat kasar, sedang, halus, dan besar sebesar 15%, 28%, dan 57%. Sedangkan untuk selak BOF itu ada 10%, 32%, dan 58%. Nah, untuk menentukan kadar aspal optimum atau KAO ditentukan dengan menggunakan metode Marshall dan kepadatan mutlak atau PRD. KAO ditentukan dengan metode skala Bar-Kart. Nah, berdasarkan hubungan FIM Marshall terhadap kadar aspal yang telah digabungkan dengan FIM PRD, KAO kedua jenis agregat selak diperoleh sebesar 5,9%. Kemudian kinerja lapis permukaan jalan ditentukan melalui uji perendaman Marshall untuk mengukur ketahanan campuran terhadap perusakan oleh air atau durabilitas campuran. Durabilitas campuran agregat pada selak BF dan BOF ini dihasilkan berturut-turut 857 kg dan 817,3 kg. Nah, nilai tersebut memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, yaitu 800 kg. Hasil pengujian ketahanan alur menunjukkan nilai stabilitas dinamis untuk agregat selak BF dan BOF adalah 2.500
3.863,6 dan 3.315,8 lintasan per milimeter. Nah, ini lebih besar dari persyaratan stabilitas dinamis beton aspal. Untuk lalu lintas berat minimum itu sebesar 2.500 lintasan per milimeter. Kemudian mengenai kriteria produk solidifikasi aman bagi lingkungan. Nah, ini yang pertama ada ANC atau Acid Neutralizing Capacity. Nah, pengujian ANC ini bertujuan untuk mengetahui kestabilan atau ketahanan sampel uji terhadap asidifikasi. Untuk mengetahui kemampuan 1 gram limbah selak dalam menetralkan asam, maka dilakukan asidifikasi dengan mereaksikan sampel uji dengan kelebihan HCl yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, modifikasi uji ANC sobek ini terletak pada tahap filtrasi residu terletak asidifikasi sampel limbah selek. Nah, kemudian titrasi balik menggunakan NaOH hingga mencapai pH 7. Nah, perhitungan ANC ini digunakan rumus pada gambar berikut. Nah, kapasitas limbah selak untuk menetralkan sejumlah asam ditentukan melalui perhitungan asam basa. Selak BF memiliki nilai ANC sebesar 14,54 mg per gram sampel, lebih tinggi dari nilai ANC selak BOF, yaitu sebesar 13,75 mg per gram sampel. Nah, kemampuan selak BF untuk menetralkan asam lebih besar karena tingginya kandungan Fe2O3, yaitu sebesar 35,21%. Selanjutnya adalah untuk menguji produk solidifikasi aman bagi lingkungan atau tidak, kita akan lakukan uji yang kedua, yakni dengan menguji keterlindungan logam berat melalui uji TCLP standar dan juga uji modifikasi. Nah, pada tahap ini, uji TCLP itu termasuk dalam uji pelindian dengan ekstraksi secara batch yang bertujuan untuk mengidentifikasi limbah yang berpotensi untuk meninggikan pencemar berbahaya, terutama logam berat ke air tanah, di mana mengacu pada TCLPA-USEPA atau TCLPA-USEPA test metode. Nah, pada tahap ini kita akan menggunakan TCLP standar dan juga TCLP modifikasi. Nah, perbedaan antara uji TCLP standar dan uji TCLP modifikasi ini terletak pada penggunaan larutan ekstrak atau pelinji. Di mana pada penggunaan atau pengujian TCLP standar ini kita gunakan larutan asam asetat. Sedangkan pada pengujian TCLP modifikasi itu akan digunakan larutan asam karbonat dengan pH 4,5. Nah, penggunaan larutan asam karbonat ini diperoleh dengan cara mengalirkan gas CO2 atau karbon dioksida ke dalam aqueous. Penggunaan asam karbonat ini bertujuan untuk merepresentasikan kondisi faktual di mana timbunan limbah selek di area terbuka itu terpapar langsung oleh air hujan. Nah, air hujan ini secara alami mengandung asam karbonat yang bersifat asam lemah akibat terlarutnya karbon dioksida di udara dalam air hujan. Nah, penggunaan pH 4,5 ini didasari oleh batas pH minimum hujan asam yang ditetapkan oleh KLH. Selanjutnya, di sini, nah pada slide selanjutnya dapat kita lihat, ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian TCLP standar dan juga TCLP modifikasi. Nah, prosedur pengujian TCLP standar dan juga TCLP modifikasi ini hampir sama, namun hanya terletak perbedaan pada penggunaan larutan tadi saja, yakni pada penggunaan asam asetat dan juga asam karbonatnya. Nah, lalu pada tabel ini dapat kita lihat bahwa tabel ini menunjukkan konsentrasi keterlindungan berbagai logam, seperti contohnya ada logam AS, BA, B, CD, CR, CU, PB, HG, SE, AG, dan juga ZN. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada pengujian TCLP standar itu tidak jauh berbeda dengan TCLP modifikasi, hasilnya tidak jauh berbeda.
Sini pada tabel menunjukkan bahwa penggunaan larutan pelindung asam asetat glasial dengan pH 2,88 dan juga pH 4,9 dan juga penggunaan asam karbonat pada pH 4,5 itu ternyata tidak mampu melarutkan konsentrasi logam berat yang terkandung dalam limbah selat secara keseluruhan. Konsentrasi logam-logam berat untuk ketiga bahan baku dan juga produk solidifikasi itu tidak memiliki karakteristik beracun, karena tidak memiliki konsentrasi logam berat yang lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi logam berat pada kolom TClPa, dan juga tidak memiliki konsentrasi logam berat itu lebih besar dari konsentrasi logam berat pada kolom TClPb. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji yang ketiga, uji produk solidifikasi aman dan tidaknya bagi lingkungan, yakni melalui keterlindungan logam berat melalui uji pelindian statis. Nah, jadi uji pelindian statis itu merupakan simulasi penimbunan limbah selat dan lapis permukaan jalan ketika terendam air hujan. Nah, air asam yang digunakan dalam atau sebagai larutan pelindung ini memiliki pH 4,5. Hal ini sesuai dengan pH terendah dari hujan asam, dan larutan pelindung itu tidak diganti baru dalam percobaan nanti. Hal ini untuk mempertahankan kondisi keseimbangan atau equilibriumnya. Nah, limbah selat dan juga produk solidifikasi nanti akan disiapkan dalam tabung berbahan akrilik dengan rasio perbandingan yakni sebesar 20:1. Nah, untuk keterlindungan logam berat melalui uji pelindian statis ini dapat kita lihat percobaannya pada gambar yang A. Sedangkan gambar yang B ini nanti akan menunjukkan pada uji pelindian dinamisnya. Nah, berdasarkan uji pelindian statis ini, ternyata kondisi perendaman statis ini nanti akan memfasilitasi limbah selat dan juga produk solidifikasi akan terjadi kontak dengan pelindung pada volume dan juga jangka waktu tertentu, tanpa adanya pergantian larutan pelindung tadi, seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi. Nah, selama 12 hari proses pengamatan itu, ternyata seperti dapat kita lihat pada tabel ya, menunjukkan bahwa konsentrasi logam itu cenderung menurun terhadap waktu. Nah, hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh kenaikan pH pelindung akibat dari terlarutnya logam alkali dari slag. Nah, peningkatan pH pelindung ini nanti akan menyebabkan keterlindungan logam itu akan menurun. Dapat kita lihat pada gambar. Nah, pada gambar ini menunjukkan tentang konsentrasi logam yang terindikasikan pada uji pelindian statis. Nah, dalam gambar ini terlihat bahwa konsentrasi logam Ba itu menunjukkan keterluruhan tertinggi dalam limbah slag. Kelarutan mineral Ba ini menurun seiring dengan kenaikan pH. Nah, slag Bf dan BOF ini nanti cenderung untuk mudah melepaskan logam Ba dalam struktur padatnya menjadi bentuk ion yang terlarut oleh larutan pelindung yang bersifat asam. Kontak produk solidifikasi dan campuran fraksi dengan asam karbonat pada pH 4,5 selama percobaan yakni 12 hari itu menyebabkan korosi pada permukaan sehingga berkontribusi atas tingginya konsentrasi logam Fe yang terluruh. Lalu pada slide selanjutnya dapat kita lihat, slide ini menunjukkan tentang laju pelindian rata-rata pada logam Ba, Cd, Cr, Fe, dan juga Zn. Di mana pada gambar ini terdapat perbedaan laju pelindian antara produk solidifikasi dengan campuran fraksi sebelum dilakukan solidifikasi. Nah, laju pelindian produk solidifikasi antara slag Bf dan juga BOF ini, baik untuk logam Ba, Cd, dan Cr, ternyata lebih rendah dibandingkan dengan campuran fraksi. Karena logam itu terimobilisasi dan juga terikat oleh aspal dalam kondisi matriks padatnya. Selanjutnya, untuk pengujian produk solidifikasi aman atau tidaknya bagi lingkungan, akan kita lakukan uji yang keempat. Ini kita akan melakukan uji pelindian dinamis dengan menggunakan simulasi cuaca.
Nah, uji penelitian dinamis ini apa sih? Jadi, uji penelitian dinamis itu merupakan simulasi penimbunan limbah slag dan juga lapis permukaan jalan terhadap perubahan cuaca dalam satu siklus. Nah, satu siklus ini nanti itu terdiri dari 2 tahapan perlakuan. Tahap pertama nanti akan dilakukan proses simulasi hujan asam yang dilakukan dengan menggunakan reaktor, di mana ini nanti akan memapar benda uji dengan air asam dengan rasio perbandingan ini sebesar 20:1 dengan debitnya sebesar 90 sampai 130 ml per detik. Hal ini dilakukan selama 3 jam dengan pemeriksaan logam berat itu setiap 1 jam sekali. Nah, untuk tahap ini, simulasi hujan asam ini, pada tahap pertama dapat kita lihat pada gambar B. Ini untuk tahap uji penelitian dinamis. Sedangkan tahap kedua nanti akan dilakukan proses di mana benda uji nanti itu akan dikeringkan selama 24 jam di dalam oven yang bersuhu sekitar 60 derajat Celcius. Nah, pengujian ini itu nanti akan diulangi selama 3 siklus berturut-turut. Nah, jadi kan dapat kita ketahui tadi disebutkan pada bagian awal bahwa sistem pelindian simulasi cuaca ini nanti itu akan berlangsung selama 24 jam antara tahap basah juga tahap keringnya. Nah, hampir sama dengan menyerupai pelindian statis, pada ketelindian logam itu berdasarkan gambar ini dapat kita lihat juga bahwa ketelindian logam itu menurun terhadap waktu. Nah, ketika air hujan itu memapar benda uji, akan terjadi pertukaran kation antara ion H+ dengan kation bebas, sehingga nanti konsentrasi logam berat yang terukur itu lebih besar pada awal pelindian. Dari gambar ini juga dapat kita lihat bahwa produk solidifikasi itu mampu untuk membatasi laju pelindian antara logam Ba, Cd, Cr, dan Fe pada simulasi cuaca, namun tidak termasuk pada logam Zn. Logam Zn nanti akan terdistribusi pada permukaan selek, sedangkan logam Ba, Cr, dan logam Fe itu nanti akan berada pada lapisan antara permukaan dan juga matriks selek. Nah, logam Cd itu nanti itu akan terdistribusi di permukaan. Namun, kandungan logam Cd itu nanti dalam selek hanya sebatas trace metalnya saja. Nah, pemanasan itu akan mampu mengubah struktur mineral yang mempengaruhi proses pelepasan logam berat dalam lindi. Nah, jadi proses pemanasan yang akan kita lakukan tadi pada oven itu nanti itu akan menyebabkan konsentrasi Zn itu yang terluruh pada pelindian dinamis itu lebih besar daripada pelindian statis. Selanjutnya, langkah yang terakhir dalam tahap ini adalah kita akan melakukan analisis mengenai resiko kesehatan dari limbah selek BF dan BO tadi terhadap kesehatan manusia. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya, terdapat tabel yang menunjukkan tentang uji pelindian statis dan juga uji pelindian dinamis, di mana di sini memuat tentang produk solidifikasi, lalu ada parameter logam apa saja, terus setelah itu ada juga nilai baku mutu CDI per miligram per kilogram per hari, juga ada nilai CDI per miligram per kilogram per hari, serta nilai HI. Nah, nilai-nilai ini kita dapat dari mana sih? Nilai-nilai ini kita dapat dari proses perhitungan. Nah, dari proses perhitungan pada persamaan 2, persamaan 3, dan juga persamaan 4 tersebut. Nah, jadi untuk karakteristik resiko ini merupakan tahap terakhir dalam proses ini kan. Jadi di sini dapat kita lihat pada perhitungan untuk analisis resiko kesehatan manusia, kita gunakan rumus pada perhitungan kedua sampai pada perhitungan keempat. Nah, untuk persamaan rumus perhitungan kedua dan perhitungan keempat itu menyatakan untuk perhitungan nilai CDI atau Chronic Daily Intake, di mana hal ini atau perhitungan ini itu berguna untuk mengestimasi efek karsinogen. Sedangkan untuk yang HI ini itu berguna dalam mengecek efek dari non-karsinogen dari pemanfaatan limbah selek besi yang juga maupun baja. HI ini merupakan hazard index-nya. Jadi, kedua perhitungan ini nanti itu akan menggunakan data konsentrasi logam berat dalam lindi yang diperoleh dari hasil uji pelindian statis dan juga dinamis. Nah, yang dimana masing-masing ini untuk logam berat yang berperan sebagai pencemar utamanya. Nah, untuk persamaan ini, untuk nilai
CDI, untuk rumus perhitungannya kan terdapat C kali IR kali EF kali ED dibagi BW dikali AT, di mana C ini adalah konsentrasi logam berat dengan satuan miligram per liter, dan IR itu merupakan ingestion rate atau laju konsumsi air minum harian orang dewasa, yakni sebesar 2 liter per hari. Lalu kita kalikan juga dengan EF, di mana EF itu merupakan nilai exposure frekuensi atau frekuensi pajanan, yakni dihitung selama per tahun, jadi selama 365 hari. Lalu kita kalikan juga dengan nilai ED, di mana ED itu merupakan nilai dari exposure duration atau durasi pajanan, yakni dilakukan selama 70 tahun. Lalu setelah itu hasil perhitungannya kita bagi dengan nilai BW dikali AT, di mana BW ini menunjukkan body weight atau berat badannya, sedangkan AT ini menunjukkan averaging time atau waktu rata-rata pajanan, yaitu selama 70 tahun masa hidup dikali jumlah banyak hari, ini selama 365 hari tadi. Nah, sedangkan untuk haki itu nanti akan dihitung dengan menggunakan persamaan ketiga, di mana menggunakan rumusan CDE dibagi RFD, di mana nilai RFD ini merupakan referensi dos atau dosisnya, yaitu sama miligram per kilogram per hari. Nah, jadi nilai CDE itu nanti itu digunakan untuk mengukur logam berat yang masuk secara oral pada usia dewasa dalam satuan waktu yang memberikan efek karsinogen, dengan asumsi bahwa lindi produk solidifikasi berupa lapis permukaan jalan mencemari air tanah yang digunakan sebagai persediaan air minum penduduk. Nah, tabel ini itu menunjukkan nilai CDI untuk logam CD pada sampel uji penelitian statis dan dinamis itu melampaui baku mutu yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Nah, artinya asupan air minum itu akan mengandung logam CD per hari itu dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Lapis permukaan jalan yang berbahan baku serat BOF itu dengan kondisi terendam air hujan yang memiliki nilai HI itu lebih dari 1, ternyata mengindikasikan bahwa sumber air minum yang tercemar lindi tersebut itu berpotensi untuk menimbulkan efek non-karsinogen. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita bahas tadi, dapat kita peroleh hasil kesimpulan yakni bahwa berdasarkan hasil karakteristik fisik dan kimia, limbah seleksi juga baja itu ternyata berpotensi loh untuk dimanfaatkan melalui metode solidifikasi sebagai campuran lapis permukaan jalan. Nah, kinerja campuran itu meliputi pengujian durabilitas dan stabilitas dinamis yang menunjukkan limbah selain besi maupun baja itu dapat digunakan sebelumnya sebagai substitusi atau pengganti agregat campuran lapis permukaan jalan, di mana urutan laju peninjauan logam berat statusnya itu dimulai dari logam BA, lalu Fe, logam Zn, logam Cd, logam Cr. Sedangkan untuk urutan laju peninjauan logam berat dinamisnya itu dimulai dari logam Zn, logam BA, logam Cr, logam Fe, dan juga logam Cd. Nah, berdasarkan pengamatan juga disebutkan bahwa tidak ada satupun logam berat dalam lindi yang melampaui baku mutu konsentrasi logam berat. Namun, ternyata terdapat potensi berbahaya bagi kesehatan, yaitu berupa efek karsinogen, terutama pada logam kadmium, dan juga efek karsinogen dalam lindi statis ACWC yang berbahan baku BOF tersebut tadi. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.